Kami dari kelompok aku akan mempresentasikan tentang pengertian dari arsitektur sistem. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Mutmana Syahrir yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari arsitektur sistem dan juga tujuan dari arsitektur sistem itu sendiri. Baik, yang pertama, seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide kami, uh, arsitektur sistem itu adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan struktur dan perilaku dari suatu sistem perangkat lunak. Bisa dibilang secara sederhana itu arsitektur sistem menjawab beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana sih komponen-komponen dalam sistem itu diatur, lalu bagaimana komponen tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi, dan juga teknologi apa yang digunakan untuk membangun sebuah sistem. Kalau bisa kita mengambil contoh, misalnya dalam sebuah aplikasi e-commerce, arsitektur sistem akan menentukan bagaimana bagian front end-nya, back end-nya, dan juga database-nya, dan server bagaimana saling terhubung satu dan lainnya. Selain itu, arsitektur sistem juga berfungsi sebagai peta besar yang membantu pengembang memahami sistem secara keseluruhan, mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, dan memastikan bahwa sistem tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Jadi, tanpa arsitektur yang jelas, pengembangan sistem akan lebih berisiko menghadapi error, ketidakstabilan, dan kesulitan dalam maintenance. Next, tujuan dari arsitektur sistem. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide itu, ada 4 tujuan dari arsitektur sistem itu sendiri. Yang pertama adalah memastikan bahwa sistem yang kita bangun dapat dikembangkan, diuji, dan dipelihara dengan baik. Contohnya, dengan modul-modul yang terpisah dan jelas, setiap bagian sistem bisa diuji atau diperbaiki tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Yang kedua, menjamin. Arsitektur membantu menjamin fleksibilitas dan skalabilitas sistem di masa depan. Artinya, jika nanti ada kebutuhan baru, kita bisa menggunakan atau menambahkan fitur serta meningkatkan kapasitas sistem tanpa membangun ulang dari awal. Selanjutnya adalah menyediakan. Arsitektur sistem menyediakan panduan dan standar dalam proses pembangunan dan dokumen arsitektur menjadi acuan teknis bagi semua developer, sehingga semua orang mengikuti pola yang sama, mengurangi kesalahan dan ketidakkonsistenan. Dan yang terakhir adalah membantu. Arsitektur sistem membantu komunikasi antar anggota tim. Dengan adanya blueprint sistem, setiap anggota baik developer, tester, maupun project manager punya pemahaman yang sama tentang bagaimana sistem itu bekerja. Ini penting untuk mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi miskomunikasi, dan mempercepat pengembangan proyek. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian serta tujuan dari arsitektur sistem. Saya kembalikan kepada rekan kelompok saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan materi dari Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Aulia Mutmainah, yaitu jenis-jenis arsitektur sistem. Jenis-jenisnya ada 4, yaitu yang pertama ada monolitik, yang dimana seluruh fungsi sistem digabung dalam satu aplikasi. Cocok untuk sistem kecil, namun sulit untuk diskalakan. Yang kedua, client server, yaitu pemisahan antara klien atau pengguna dan server proses data. Selanjutnya yaitu three tier, yaitu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu tampilan, logika aplikasi, dan database. Yang terakhir yaitu microservice, yang dimana setiap layanan berdiri sendiri dan berkomunikasi lewat API, cocok untuk sistem besar dan kompleks. Selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Selanjutnya adalah contoh arsitektur three-tier. Baik, untuk tier pertama adalah presentation layer. Tugas dari
presentation layer sendiri adalah menyediakan antarmuka pengguna UI. Dalam contoh, aplikasi web, browser, aplikasi mobile dalam Android atau iOS. Fungsi utamanya adalah menampilkan data ke pengguna dan menerima input dari pengguna. Nah, ini mereka akan menampilkan data dari database ke antarmuka penggunanya. Selanjutnya, application layer. Itu tugasnya adalah menangani logika bisnis dan pemrosesan data. Untuk contohnya, dia itu menangani cara menghitung total harga belanja di e-commerce dan mengatur validasi data saat login. Jadi misalnya ada user mau login, nanti dia akan memvalidasi data tersebut ada atau tidak ke database-nya. Oleh karena itu, aplikasi layer ini yang akan menjadi otak tentang bagaimana berjalannya sebuah aplikasi. Yang selanjutnya adalah data layer. Data layer ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil data. Untuk contoh database-nya ada MySQL, Postgre, dan MongoDB. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan informasi seperti akun pengguna, produk, transaksi, dan segala jenis database yang disimpan yang ada di aplikasi tersebut. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang komponen umum dalam proses arsitektur sistem. Yang pertama itu ada front end. Front end menampilkan informasi dan menerima input dari pengguna. Kemudian ada back end. Back end sendiri mengelola logika dan aturan sistem. Kemudian ada server. Server ini tempat aplikasi dijalankan dan dikelola. Kemudian ada API, jembatan komunikasi antar komponen. Kemudian yang terakhir ada database. Database ini menyimpan informasi secara terstruktur. Kemudian ada pertimbangan dalam mendesain arsitektur. Yang pertama ada kebutuhan sistem, baik sistem fungsional maupun non-fungsional. Kemudian ada keamanan, perlindungan terhadap data dan akses. Kemudian ada kinerja, efisiensi dalam pemrosesan data, dan ada skalabilitas, kemampuan sistem untuk dikembangkan, dan yang terakhir ada kemudahan integrasi dengan sistem atau layanan lainnya. Mungkin saya silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kita. Untuk kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kita adalah tunggu. Untuk kesimpulan sendiri adalah arsitektur sistem adalah kerangka dasar yang menggambarkan struktur perilaku dan teknologi dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dalam arsitektur sistem adalah untuk memudahkan pengembangan, memastikan sistem berkualitas, mempermudah komunikasi tim, dan menjamin fleksibilitas di masa depan. Baik, itu saja. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.